Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya ucapkan shalom, selamat sore Bapak Ibu, shalom. Haleluya, seberapapun kita yang hadir pada sore hari ini, kiranya Tuhan hadir melawat setiap kita, melawat ibadah kita pada sore hari ini. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami hadir Tuhan pada sore hari ini. Itu semua bukan karena kekuatan kami ya Tuhan, melainkan Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami ya Tuhan, dan penyertaan-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Tuhan, pada sore hari ini Tuhan, kami menaikkan syukur kami Tuhan buat kebesaran-Mu ya Tuhan, buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami mau menaikkan persembahan kami yang terbaik ya Tuhan Yesus. Tuhan, melalui ibadah kami Tuhan, kiranya Engkau melawat dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Jemaat-jemaat yang Tuhan datangkan ke tempat ini Tuhan, kiranya Engkau memberikan berkat, lawatan-Mu, hadirat-Mu ya Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan buat umat-Mu yang sedang menuju ke tempat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berikan sukacita Tuhan, Engkau tibakan ke tempat ini dengan sukacita ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, dalam hadirat-Mu Tuhan, setiap kami yang sakit disembuhkan ya Tuhan. Setiap kami yang berbeban berat Engkau lepaskan ya Tuhan. Setiap kami yang bersusah hati pada saat ini Engkau hiburkan ya Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa Tuhan buat alat musik listrik yang kami pakai ya Tuhan, sound system multimedia ya Tuhan, dan juga gedung ini dari lantai 1 hingga rooftop Tuhan. Kiranya Engkau tutup bungkus Tuhan. Kiranya tidak ada satupun yang dapat mengganggu ibadah kami ya Tuhan Yesus. Kami tolak itu semua di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini doa kami memulai ibadah kami. Mari bersama-sama yang percaya kita katakan amin. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, Allah sumber kuatku. Haleluya. Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Hanya Kau bagi kami ya Tuhan. Hanya Kau milikku di surga, Tiada yang kami ingini, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau Tuhan. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku. Kami mau nyatakan Engkau yang menjadi sumber kekuatan bagi kami ya Tuhan.
kuatku dan bagianku selamanya, 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 selama-lamanya Tuhan, selamanya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Terima kasih ya Tuhan. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kami mau datang ya Tuhan. Kami mau menghormati Engkau ya Tuhan. Sebab kami mengakui bahwa Engkau Tuhan bagi kami ya Tuhan. Engkau Tuhan yang menyelamatkan kami Tuhan. Engkau Tuhan yang memberkati dan menyertai kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Dengan segenap hati, bersama-samanya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak, terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selama-lamanya, sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak, terima pujian, hormat
kuasa sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus, nyatakan, sebab Engkau yang kudus. Benar Tuhan, anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Kau layak Tuhan, sebab Engkau yang layak. Terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Benar ya Tuhan, kami naikkan kepadamu Tuhan. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Dengan sikap menyembah Tuhan, kami menaikkan syukur kami kepadamu. Sebab Engkau baik Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami mau naikkan sembah kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih kami sembah, kami tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Hadirlah Engkau ya Tuhan, memenuhi kami. Haleluya. Oh, hadirat-Mu kami minta kepadamu Tuhan. Hadirlah Engkau melawat setiap kami ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Engkau mengenal setiap kami ya Tuhan. Engkau mengenal hati kami yang datang di tempat ini ya Tuhan Yesus. Oh, Engkau mengasihi kami ya Tuhan Yesus. Oh ya layakkan kami ya Tuhan untuk masuk dalam penyembahan. Oh ya sebab kami rindu Tuhan berjumpa dengan Engkau ya Tuhan. Oh, karena kami ada pada saat ini bukan karena kekuatan kami ya Tuhan. Kami mau berserah di hadapan-Mu ya Tuhan, menyerahkan hidup kami. Biarlah hidup kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan, jadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Oh, ya rabaya syada rabana bana 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 rabaya syada rabana. Terima kasih Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan.
lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, lebih dalam menyembah-Mu, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, oh lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, lebih dalam oh ya oh lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, kami mengasihi-Mu Tuhan, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Tiada yang lebih indah ya Tuhan selain kami menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Oh ya sebab Engkau baik, hati kami penuh dengan ucapan syukur buat segala kebaikan-Mu. Kami naikkan sembah kami di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya, terima kasih, terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur kami. Oh ya rada batakara labaya syedara rada ya rada batakara labaya syedara rada ya rada labaya syedara rada. Oh ya Kau teramat baik bagi kami ya Tuhan Yesus. Oh ya rada batakara labaya syedara rada. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Lebih sungguh-sungguh nyatakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara.
Kami sembah Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kami puji dan kami muliakan Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Dalam doa, oh ya rabataka siki ya raba ya raba ya raba, oh ya rabataka sanda ya rabataka siki ya raba ya raba ya raba. Mulialah firman-Mu ya Tuhan Allah yang hadir memenuhi bangsa yang kami cintai Indonesia. Atas jalan-jalannya Tuhan tunjukkan bagi penduduk negeri ini yang telah mengaruniakan keamanan di segala penjuru. Kiranya segenap bangsa kami tetap berkenan di hadapan-Mu ya Allah yang untuk selama-lamanya. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirinya kemanapun ia ingini. Demikianlah Tuhan menuntun setiap pemimpin bangsa kami kepada semua ketetapan-ketetapan Tuhan dengan tidak menyimpang dari sumpah yang telah diikrarkan kami. Terus memohonkan penyertaan Tuhan atas pemilihan umum di tahun 2024 sampai lahirnya para pemimpin bangsa yang kami mohonkan damai Allah yang kuat atas penyertaan demokrasi. Kami memohon untuk para pemimpin gereja di Indonesia, yakni para gembala umat-Mu ya Tuhan. Kiranya pertolongan penyertaan Tuhanlah yang ada di sekeliling hamba-hamba-Mu. Bahkan seluruh keluarga para pemimpin rohani kami disertai oleh janji-janji-Mu. Syukur yang kami berlimpah untuk seluruh umat-Mu ya Tuhan, atas perkenanan Tuhan untuk berjalan bersama umat-Mu di dalam kemuliaan firman Tuhan yang ajaib yang telah mendandani kami dengan segala yang terbaik yang surga milik. Kiranya umat-Mu memegang peringatan-peringatan-Mu dengan mencari wajah Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan seluruh kekuatan, karena kami berharga di mata Tuhan. Atas rumah Tuhan yakni rumah persembahan, rumah Bapa kami tetap mohonkan kekuatan serta penyertaan Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikan seluruh pembangunan rumah Tuhan bagi kami dan umat kemuliaan serta kemasyhuran nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Puji nama Tuhan, haleluya. Saya ucapkan selamat sore Bapak Ibu, shalom. Haleluya. Mungkin drum kita mungkin tidak berfungsi, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji Tuhan, amin. Haleluya. Boleh sapa kiri kanannya, kasih salam Bapak Ibu. Mungkin yang jauh boleh kasih salam. Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Haleluya. Tuhan kita sungguh besar, amin. Biarlah Tuhan kita yang besar itu memberikan berkat yang baru yang bagi setiap kita. Percayakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Kami pakai kuasa dari mana-Mu Tuhan, dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman
mengalami Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kami bersuka cita Tuhan, sebab Engkau Tuhan di pihak kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang besar. Haleluya, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki setiap kita. Amin. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, lebih kuat iman Bapak Ibu. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Amin. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan, biar musiknya memuji Tuhan. Sebab Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan pada sore hari ini ya Tuhan. Kau lebih besar Tuhan daripada masalah kami. Oh haleluya, kami menang melawan setiap persoalan kami ya Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Amin. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, terpujilah Engkau Raja segala raja. Kami berikan pujian tertinggi kepadamu ya Tuhan. Lebih tinggi Tuhan dari kami memuji siapapun Tuhan. Oh haleluya, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Sebelum duduk katakan kiri kanan, terpujilah Tuhan, Tuhan yang memberkatiku dan Tuhan yang memberkatimu. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sebab Engkau besar bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami mau mendengar ya Tuhan setiap firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan, Bapak Edward ya Tuhan Yesus. Kiranya firman yang disampaikan jadi berakar dan jadi rema bagi setiap kami ya Tuhan. Berbicaralah Engkau Tuhan melalui hamba-Mu ya Tuhan. Dan ya Tuhan, singkapkanlah bagi setiap kami Tuhan apa yang menjadi tujuan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang hidup, yang bekerja dalam hati setiap kami.
Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kami rindu Tuhan setiap waktu, ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus yang ku pegang teguh. Kami berserah Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kami mau lebih dalam lagi mengenal-Mu Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Oh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidup kami, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah
Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu, buat pengasihan-Mu. Terima kasih, kami mau menyembah-Mu, kami mau menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami mau sembah Tuhan. Mari kita masuk lebih dalam. Kita masuk ke altarnya yang kudus. Kita mengundang Tuhan berbicara. Sembah Dia. Biarlah hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Jadi korban yang baru. Haleluya. Haleluya. Terima pujian bagimu. Oh ya ada batakan apa ya? Angkat hatiku, Ku pandang kekudusan-Mu, satu sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, satu sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, satu sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Buat sekali lagi kita angkat hatiku, Bapa kami mau angkat hati. ku pandang Biarlah Engkau disenangkan dengan pujian ini ya satu sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. satu Sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Satu sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan.
Biarlah Engkau yang beracara di tempat ini ya Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu ya Tuhan. Kami rindu bersama-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau masih mengasihi kami semua di tempat ini, terutama anak-anak-Mu. Kau melihat Tuhan, biar kami pun di sini tetap ingin menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan kami percaya ya Bapa, bahwasannya tempat ini Engkau penuhi dengan jiwa-jiwa ya Bapa. Tidak ada lagi bangku yang kosong. Dan kami yakin dan percaya sebangku yang kosong Kau kirimkan jiwa-jiwa untuk penuhi tempat ini ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kiranya Roh Kudus yang beracara ya Bapa, kami mohonkan ya Bapa, Kau berbicara bersama kami ya Tuhan. Biarlah setiap yang pesan-pesan yang Kau berikan buat kami ya Bapa, biarlah itu tumbuh dalam hati kami dan berbuah lebat. Karena setiap firman yang Kau tabur ya Bapa, itu jatuh pada tanah yang subur di pinggiran air, aliran air yang tenang ya Bapa. Dan kami yakin dan percaya setiap anak-anak-Mu ya Bapa yang selalu bergantung dalam diri-Mu ya Bapa, tidak akan mendapatkan malu ya Bapa, tidak akan mengalami kesusahan ya Bapa, tidak akan mengalami keterikatan ya Bapa, karena Engkau akan melepaskan itu semua. Kami akan menerima berkat yang luar biasa daripada-Mu. Engkau akan menyembuhkan segala yang sakit. Engkau akan memberikan kelepasan bagi yang terikat, bagi yang punya utang Kau selesaikan ya Bapa dengan kuasa-Mu. Dan kami yakin dan percaya karena Engkau yang punya kuasa untuk itu semua ya Bapa. Dan bila kami yang butuh pertolongan ya Bapa, bukan kurang panjang tangan-Mu untuk menolong kami ya Bapa. Dan kami yakin dan percaya waktu-Mu ya Bapa, itulah waktu yang terbaik ya Bapa. Karena waktu-Mu akan mendatangkan damai sejahtera buat kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kiranya hamba-Mu ini ya Bapa, yang mau menyampaikan firman-Mu, isi hati-Mu ya Bapa, sharing firman-Mu ya Bapa, kiranya Engkau pakai sesuka hati-Mu ya Bapa. Engkau urapi mulut dan bibir hamba-Mu ini ya Bapa, seluruh tubuh ini Engkau urapi ya Bapa, supaya apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu ini semua berasal daripada-Mu ya Bapa. Dan itu ya Bapa, itu menjadikan kami semua sebagai pelita hidup kami dan pedoman bagi jalan-jalan kami ya Bapa. Karena Engkau menyertai kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau sambut firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya anak-anak Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Salam semuanya. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Perkenalkan diri saya namanya Edward, selaku koordinator di tempat ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Gembala kami yang beri kesempatan buat saya untuk bisa memberikan firman Tuhan buat Bapak Ibu sekalian. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Bukan dengan kuat gagahnya saya, tapi semua karena anugerahnya Tuhan. Kami bersyukur pada hari ini saya bisa memberikan makanan-makanan rohani dari Tuhan buat Bapak Ibu sekalian. Itu semua karena Tuhan berkenan untuk menghidupkan roh dalam diri
Bapak Ibu sekalian. Karena dialah roh kehidupan itu. Mari kita masuk dalam firman Tuhan. Di Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Mulialah karena firman Tuhan. Siapa dari Bapak Ibu sekalian yang gak mau dimuliakan Tuhan? Ada? Tentu saja tidak ada. Siapa yang mau dimuliakan Tuhan? Ada yang gak mau? Semua mau? Amin. Nah, Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang Yahudi di Tesalonika karena mereka menerima firman Tuhan. Karena mereka menerima firman Tuhan, saya garis bawahi. Ya. Dengan itu, dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semua itu benar demikian. Nah, mereka ada tugas kedua, menyelidiki dan mengetahui apakah itu benar. Nah, dalam bahasa lain yang lebih baik hatinya, dalam bahasa lain yaitu more noble, yang artinya mulia, luhur, agung. Ya. Mengapa jemaat di Berea lebih baik hatinya daripada jemaat di Tesalonika? Nah, itu pertanyaannya. Karena jemaat di Berea memiliki satu kualitas hidup yang sangat alkitabiah, di mana mereka dapat memperlihatkan kepada orang lain kehidupan yang didapat dan dinikmati oleh orang lain. Dan kiranya saya percaya jemaat di Berea juga sama jemaat yang ada di Indonesia, jemaat yang ada di GBI Stomo Tower tempat ini. Amin. Amin. Nah, kebaikan hati mereka mempengaruhi perilaku sehingga apa yang di dalam hati mereka dapat dilihat orang lain melalui sikap hidup terhadap sesama. Biarlah setiap perilaku kita sehari-hari itu menjadi contoh bagi setiap yang ada di luar sana. Kita itu anak-anak Tuhan yang harus dicontoh. Ya. Supaya apa? Supaya kita memberikan yang terbaik. Bahwasanya Tuhan Yesus juga memberikan kita yang terbaik. Dia rela berkorban di kayu salib. Untuk apa? Untuk kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Dia juga berikan yang terbaik. Alangkah baiknya kalau kita anak-anak Tuhan juga demikian. Kita mengikutinya. Karena dia Allah yang baik. Nah, kebaikan orang-orang Yahudi di Berea membuat mereka menjadi jemaat yang kesaksian sehari-hari itu tidak perlu dibuat, tidak perlu diutarakan, dan tidak perlu harus berkata-kata. Orang sudah melihat bahwa jemaat di Berea ini luar biasa. Dari sikap mereka, dari perbuatan mereka, tidak perlu dengan kata-kata, mereka sudah mencerminkan perilaku mereka yang baik. Dan saya percaya itu juga sama jemaatnya yang ada di GBI Stomo Tower ini. Amin. Kemudian ada peribahasa yang mengatakan, pepatah bahasa lain, what you speak is louder than what you say. Yang artinya keberadaanmu berbicara lebih keras daripada apa yang engkau katakan. Jemaat di Berea telah berhasil refleksikan melalui kehidupan mereka tentang iman mereka kepada Yesus. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Agar kita dapat memperlihatkan perbuatan yang baik kepada orang lain melalui perbuatan kita, perkataan kita, dan sikap kita.
Biarlah kita ini menjadi anak-anak Tuhan yang mencerminkan perlakuan baik, sikap, perbuatan sehari-hari kita. Dimanapun kita berada, di marketplace, di rumah, di gereja. Kita mencerminkan sikap yang baik. Supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan, amin. Nah, di Matius 5 ayat 16. Yang isinya, jadilah garam dan terang dunia seperti yang diharapkan dan diajarkan oleh Tuhan Yesus. Adalah memperlihatkan perbuatan yang baik kepada orang lain. Tuhan Yesus setiap kali berpesan, berbuatlah baik, kasihilah sesamamu manusia sebagaimana engkau mengasihiku. Ada peribahasa lain yang berkata, 1000 perkataan yang baik akan hancur karena satu perilaku yang buruk. Tetapi satu perilaku yang baik akan lebih baik daripada 1000 kata-kata yang baik. Oleh karena itu sebagai orang percaya, kita harus bersaksi dengan kata-kata dalam proses pemberitaan Injil. Namun lebih daripada itu kita harus membuktikan kata-kata di dalam sikap perilaku kita sehari-hari. Sehingga orang lain bukan hanya mendengar, orang lain bukan hanya melihat bagaimana Injil itu hidup dalam diri-diri kita semua. Jadilah engkau saksi hidup, kata Tuhan Yesus. Karena sikap, attitude kita akan berdampak lebih cepat daripada sekedar berkata-kata. Engkau banyak berkata-kata, tapi no action. NATO, orang bilang. Just talk, no action. Itu percuma. Tapi lebih baik, actionnya lebih banyak daripada berkata-kata. Itu yang akan mencerminkan bahwa kitalah anak-anak Tuhan yang memberikan yang terbaik bagi sesama kita. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Di dalam Kolose 3 ayat 16, saya akan bacakan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan pujian-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Pernahkah kita sadari perkataan yang keluar dari mulut kita hendaklah perkataan Kristus? Bukan sesuka-suka kita. Betapa seringnya dalam melatih perkataan kita sejalan dengan perkataan Kristus. Karena apa? Sering kadang kita selalu mengeluh dan mengeluh. Karena apa? Sedikit ada percobaan, langsung jatuh mengeluh. Aduh Tuhan, kenapa nasibku begini? Tapi alangkah baiknya itu akan menjadi suatu yang membangun iman engkau. Yaitu kata Tuhan. Biarlah itu menjadi satu biji sesawi iman yang akan membangun dirimu. Karena dengan sebesar biji sesawi yang engkau miliki, engkau sanggup memindahkan gunung yang sebesar itu, kata Tuhan. Tapi alangkah kecewanya Tuhan, bahkan sebesar biji sesawi pun engkau gak ada. Gimana engkau memindahkan gunung itu? Jadi alangkah baiknya setiap anak Tuhan di sini kami percaya tiap hari yang keluar perkataan-perkataan itu yang kata-kata membangun, menasehati dan menghibur serta memberkati kita semua. Amin. Nah, di Mazmur 34 ayat 13, jagalah lidahmu terhadap yang jahat
dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Sebab Tuhan tidak suka yang demikian. Tuhan mau setiap kali yang keluar dari mulut kita itu adalah berkat, memberkati, menghibur, menyenangkan hati orang. Ya, yaitu memberikan nasihat sekaligus mendorong motivasi supaya apa? Teman-teman ya apabila ada masalah mereka terhiburkan. Amin. Nah, Tuhan Yesus mengajar kita dan menegur. Perkataan Kristus melalui firman-Nya untuk mengajar dan menegur seorang yang berdiri di jalannya Tuhan. Hendaklah perkataan kita yang membangun, bukan melemahkan. Bukan perkataan Kristus selalu memberikan semangat dan pengharapan akan hari esok. Karena setiap hari Tuhan, hari esok itu hari yang penuh sukacita, damai sejahtera, dan penuh berkat. Amin. Maka jangan ada dusta dalam perkataan kita. Giatlah selalu dalam perkataan firman Tuhan di setiap komunitas yang ada. Karena Tuhan mengajar kita untuk setiap kali untuk belajar firman Tuhan, setiap kali menyelidiki firman Tuhan, setiap kali membaca firman Tuhan. Di gereja kita ada kegiatan baca Alkitab bersama. Alangkah baiknya Bapak Ibu yang Tuhan kasihi itu ikut bersama-sama untuk kita mengupas semua apa yang ada dalam Alkitab ini. Apa yang ada Tuhan tuliskan. Supaya apa? Kita menjadi jemaat yang ada di Berea. Selalu melihat alangkah baiknya Tuhan itu. Dan kami percaya jemaat di sini semua adalah jemaat yang memperoleh kemenangan. Amin. Haleluya. Nah, Tuhan Yesus juga berpesan menyanyikan nyanyian mazmur dan pujian rohani. Maka betapa bangganya kita sebagai anak Tuhan yang punya Tuhan yang besar. Siapapun status kita saat ini, apapun masalah kita, latihlah perkataan kita untuk meninggikan Tuhan senantiasa. Jangan meninggikan masalah kita setiap hari dan tidak punya kuasa, tapi kita harus setiap hari meninggikan nama Tuhan dan menyanyikan nyanyian mazmur dan puji-pujian supaya engkau diluputkan dari segala ancaman. Engkau tahu anak-anak Tuhan saat ini 2024 banyak sekali di luar sana gonjang-ganjing, keributan, peperangan. Banyak sekali kita lihat kesusahan. Tapi kita anak-anak Tuhan akan diluputkan dari semua itu karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya, haleluya. Berikutnya, Tuhan berpesan, mengucap syukurlah senantiasa. Latihlah perkataan kita untuk selalu mengucap syukur. Sebab ketika kita bersyukur, semangat kita akan dipulihkan Tuhan. Keadaan kita akan dipulihkan Tuhan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Tuhan. Jadi ingatlah, kita harus senantiasa dalam keadaan tersusah sekalipun, keadaan terpuruk apapun, senantiasalah kita mengucap syukur. Kadang-kadang mungkin kedagingan kita mengatakan tidak segampang itu untuk mengucap syukur. Karena apa? Itu berarti kedagingan kita menguasai kita.
Tapi biarlah mulut ini yang keluar hanya ucapan syukur. Biarlah mulut ini keluar hanya firman Tuhan. Maka semua keadaanmu akan dipulihkan Tuhan. Amin. Amin. Rasa syukur adalah bentuk kita berterima kasih kepada kebaikan dan anugerahnya Tuhan dalam hidup kita. Dan jangan izinkan terutama simbolis untuk memakai diri Anda. Karena apa? Setiap kata-kata kekecewaan, sia-sia, bersungut-sungut, ya, itu akan merugikan Anda sendiri. Karena dari itu Tuhan tidak ada di situ. Yang ada, kalau pada saat Anda mengucap syukur, Tuhan hadir bersama-sama engkau dan meluputkan engkau dari segala yang kesusahan. Amin. Kebaikan hati jemaat di Berea terjadi akibat sikap perbuatan hati mereka terhadap firman Tuhan yang dibaca dan didengar setiap hari. Mereka membaca dan mendengar firman yang disampaikan oleh Paulus. Mereka membuka hati mereka dan mempercayai dengan segenap hati mereka. Mereka tidak seperti jemaat yang ada di Tesalonika, yang menentang dan bertindak kekerasan terhadap Paulus karena mereka tidak mau menerima firman yang diajarkan oleh Paulus. Jemaat di Berea menyambut Paulus dan Silas sebagai utusan Injil Yesus. Maka membuka hati bagi firman Allah berarti memberi diri kepada satu kekuatan yang sanggup untuk merestorasi segenap kehidupan. Karena firman berkuasa untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik dalam kebenaran. Amin. Banyak hal yang perlu kita baca ketika kita mengupas, mempelajari firman Tuhan. Antara lain 1 Petrus 1 ayat 2-3. Firman Tuhan mengatakan, barukan orang-orang berdosa. Berarti setiap kita akan lahir baru. Yang lama sudah berlalu, maka datanglah terang. Ya. Lukas 8 ayat 14-15 yang intinya Tuhan berbicara, memampukan kita untuk menghasilkan buah-buah kehidupan. Jadi pada saat kita mengupas firman Tuhan, kita akan menghasilkan buah-buah kehidupan. Di Mazmur 119 ayat 130. Firman Tuhan berkata, bila tersingkap firman-Mu, memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Jadi setiap kita yang menyelidiki firman Tuhan, bukanlah orang-orang yang bodoh, tapi kita anak-anak Tuhan yang dibekali dengan kepintaran, dengan akal budi yang luar biasa, karena Tuhan melingkupi kita semua. Amin. Di 2 Timotius 3 ayat 16-17, firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik orang dalam kebenaran. Di Amsal 2 ayat 4-5 menyebutkan, jikalau engkau mencari firman Tuhan seperti mencari perak dan mengejarnya firman Tuhan setiap hari, seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapatkan pengenalan akan Allah. Firman Tuhan yang berikutnya adalah Yohanes 1 ayat 14. Firman itu
telah menjadi manusia dan diam di antara kita, kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak-anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi, merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari adalah kekuatan yang membuat kita menjadi pribadi yang kokoh, tahan banting. Seringkali kita melihat meremehkan kekuatan firman Tuhan yang di depan kita. Sebab firman Tuhan adalah kekuatan Tuhan sendiri yang ada di antara kita saat kita justru yang kita pelajari, saat kita panik sekalipun ada pertolongan di dalam firman Tuhan. Yang memampukan kita keluar dari segala ancaman, segala keterpurukan, karena Roh Tuhan ada di dalamnya. Amin. Jadi jangan meremehkan firman Tuhan. Jika saat ini kita alami hal-hal tersulit sekalipun, tak ada jalan lain yang keluar dan tak tahu harus berbuat apa, sebab firman Tuhan adalah kompas yang menuntun langkah kita supaya tidak tersesat dan kita akan keluar dari cengkraman si polis. Ya. Karena firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayo kita angkat pujian ini. Oh, Rabasyikara. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita mulai dari awal. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, di sisiku, dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Biarlah firman Tuhan penuh kemuliaan. Percayalah, setiap firman Tuhan yang kita jadikan pedoman dalam hidup kita, itu akan selalu berakhir dengan kemuliaan. Bukan aib yang akan kita terima. Bukan akan ada kehancuran yang kita terima bila kita terima firman Tuhan. Tapi kita akan terima adalah kemuliaan dari Tuhan. Ketika kita alami masa tersulit, segeralah merenungkan firman Tuhan. Jangan jauh dari firman Tuhan. Lakukanlah itu setiap hari, maka Tuhan akan menjamin bahwa kehidupan kita berjalan dari kemuliaan demi kemuliaan. Sekalipun yang terlihat saat ini adalah hal yang makin buruk ya Bapa, tapi kita akan berjalan bersama Tuhan, maka kemuliaan Tuhan akan melingkupi kita semua. Maka penderitaan akan diluputkan, kehancuran akan diluputkan,
Berkat yang besar akan dicurahkan dari Tuhan. Amin. Nah, firman Tuhan juga penuh kasih karunia buat kita. Hidup berjalan dengan Tuhan dan firman-Nya adalah hidup penuh dengan anugerah dan kemurahan. Jangan takut menjalani titik tersulit dalam hidup kita saat ini. Karena firman Tuhan berkata, justru di saat kelemahan kita, maka kuasa-Nya yang sempurna akan bekerja. Amin. Di masa kesesakan kita, justru Tuhan beracara, keajaiban Tuhan akan dinyatakan. Maka terpujilah Tuhan, sebab kasih setia-Nya ditujukan kepadanya, kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Firman Tuhan kita renungkan setiap saat penuh dengan anugerah di saat kesesakan hingga kita tidak takut menjalaninya. Yang terakhir, firman Tuhan itu penuh dengan kebenaran. Biarlah firman Tuhan yang menuntun engkau, menerangi langkah-langkah kita, berjalan di dalamnya. Respon kita akan selalu benar, karakter Kristus akan terpancar dalam diri kita semua. Biarlah karakter Kristus akan dinyatakan dalam hidup kita ketika kita mempraktekkan firman Tuhan sehari-hari. Amin. Mungkin saat ini kita alami proses atau tekanan yang berat. Karena Tuhan mau kita mendengar dan melalui firman-Nya. Sebab di dalam firman Tuhan berisi banyak hal bagaimana sikap sebagai orang benar saat disakiti, saat kesedihan, tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Maka semuanya akan berbalik menjadi berkat yang luar biasa bagimu. Akan terjadi kecurahan, tingkap-tingkap lagi akan dibukakan bagimu. Karena berkat Tuhan akan tercurah. Yang sakit akan disembuhkan, yang kesedihan akan dihiburkan, yang keterikatan akan dilepaskan. Amin. Makanya jemaat di Berea memiliki satu kualitas hidup yang sangat alkitabiah. Saya berdoa kiranya jemaat yang ada di GBI Tomo Tower semua juga sama sebagai jemaat di Berea yang penuh dengan alkitabiah. Kebaikan hati mempengaruhi setiap orang menjadi penuntun, karena setiap anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini selalu menyelidiki firman Tuhan sehari-hari. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kiranya saya percaya jemaat hari ini itu akan berbuah lebat dan bertumbuh karena membawa bekal dari Tuhan, berkas-berkas yang luar biasa dari Tuhan. Oh, Rabasika, mari kita satukan hati, kita berdoa. Oh, Rabasika, terima kasih Tuhan. Kiranya hamba-Mu sudah selesai menyampaikan semua isi hati-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau disenangkan ya Bapa melalui firman yang Engkau sampaikan ya Bapa melalui hamba-Mu ini. Kiranya setiap anak-anak-Mu ya Bapa di tempat ini ya Bapa membawa berkas-berkas-Mu pulang bukan dengan tangan hampa ya Bapa, dan membawa berkas-berkas-Mu dengan damai sejahtera dan sukacita, karena kami percaya Engkau membekali kami ya Bapa dengan firman-Mu ya Bapa. Oh Rabasika, biarlah kami memiliki hati yang mengasihi ya Bapa, hati yang mengasihi sesama kita ya Bapa,
dan selalu menyelidiki setiap firman-Mu setiap hari dari pagi, siang, malam. Karena kami percaya dari firman-Mu ada air kehidupan buat kami ya Bapa. Dan kami percaya setiap firman-Mu yang Kau tabur itu akan berbuah dalam hati kami dan berbuah lebat ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, kami bersyukur atas penyertaan-Mu ya Bapa. Dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini ya Bapa. Kiranya Kau disenangkan dari semua pelayan-pelayan kami ya Bapa. Dari setiap pujian penyembahan kami, dari setiap musik yang kami lakukan sebagai ukupan yang harus kami persembahkan ke hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk Sumatera Resort ya Bapa, GBI Rumah Persembahan. Kiranya dalam pembangunan rem ya Bapa, Kau cukupkan semua dana-dana ya Bapa. Kau gerakkan hati donatur-donatur ya Bapa, supaya dalam 3 bulan ini ya kami bisa selesaikan setiap rem yang Kau janjikan ya Bapa. Tidak akan ada kekurangan ya Bapa, tapi kami percaya kelimpahan yang akan terjadi ya Bapa. Terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa ya Bapa untuk jemaat-Mu pada hari ini ya Bapa. Kiranya Kau melingkupi dengan kuasa kasih-Mu ya Bapa. Kesehatan Kau berikan buat mereka, kelepasan Kau berikan buat mereka ya Bapa. Dan damai sejahtera Kau berikan kepada anak-anak-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami percaya sakit Engkau sembuhkan ya Bapa, keterikatan Engkau angkat, Kau lepaskan ya Bapa. Dan kami yakin dan percaya kami pulang tidak dengan tangan yang hampa, karena Engkau bersama-sama kami dan berjalan bersama-sama kami sampai seminggu yang akan datang, karena kami punya Allah luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk gembala kami ada di pusat, Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo beserta keempat deputinya. Dan juga kami berdoa untuk senior pastor kami Bapak R. Bambang Yonan, dan juga eksekutif pastor kami Bapak Edi Prajitno, dan juga asosiat pastor kami Bapak Johnson Lase dan Bapak Ferry Joshua. Terutama Bapak gembala kami di tempat ini Bapak Andrew Tobin. Kiranya visi dan misi yang terbaik Kau curahkan buat hamba-hamba-Mu ya Bapa. Iman marifat yang dari surga Kau curahkan buat hamba-Mu ini ya Bapa. Dan kami percaya Bapa, Kau berkati setiap pekerjaan mereka, apapun mereka perbuat berhasil dan beruntung ya Bapa. Dan juga kami percaya di bawah bimbingan dan hamba-Mu ini, di bawah bimbingan-Mu Bapa, kami makin hari makin bertumbuh, makin banyak yang terjadi kelepasan ya Bapa. Terutama ya Bapa, kami makin hari makin mengandalkan diri-Mu, karena Engkaulah penyelamat kami ya Bapa. Dan kami yakin dan percaya melalui hamba-hamba-Mu ya Bapa, setiap gereja ya Bapa akan terjadi ya Bapa kelepasan, akan terjadi revival, akan terjadi ya Bapa penuaian besar-besaran. Dan karena Engkau menyertai kami semua ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, kami juga mau berdoa sekali lagi untuk jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Kiranya yang membutuhkan pekerjaan Engkau berkati, yang usaha Engkau berkati berlimpah-limpah ya Bapa. Bila ada dari mereka yang studi ya Bapa, ingin melanjutkan studi mereka ke jenjang yang lebih tinggi, Kau berkati, Engkau bekali dengan ilmu yang luar biasa, ilmu kepintaran yang daripada-Mu Engkau curahkan ya Bapa. Melalui Roh Kudus Engkau gerakkan ya Bapa, roh kepintaran ya Bapa kepada mereka semua, supaya mereka menerima ya Bapa akal, kesehatan, kepintaran yang daripada-Mu ya Bapa. Karena Engkau berbekali kami ya Bapa.
Bapa, Engkau berkati juga tangan-tangan yang memberi hari ini. Kiranya Engkau berkati 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberkati ya Bapa. Dimanapun mereka berada saat ini, Engkau berkati juga ya Bapa. Bapa, kami percaya jemaat-Mu yang hari ini tidak bisa hadir, Engkau berkati juga mereka dalam keadaan baik ya Bapa. Dengan kesehatan yang baik, dengan berkat yang luar biasa Engkau curahkan kepada mereka. Dan kami yakin dan percaya minggu yang akan datang mereka akan bersama-sama kami di tempat ini memuji dan memuliakan-Mu ya Bapa. Saya undang semua jemaat bangkit berdiri. Sebelum kami kembali ya Bapa, kami mau angkat tangan kami untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Salam, salam, salam Yerusalem. Damai sejahtera turun atas puri-Mu, sentosa atas tembok-Mu ya Bapa. Dan kami percaya damai sejahtera turun atas setiap negara. Sentosa akan turun bagi setiap negara. Damai akan turun di setiap negara. Yang bertikai akan menjadi damai, damai, damai. Dan kami yakin Indonesia akan dipenuhi dengan damai. Pada tanggal 14 Februari kami akan dipenuhi damai, sukacita, sejahtera. Karena setiap pemimpin yang Kau pilih itu semua berasal daripada-Mu ya Bapa. Dan takut akan Engkau ya Bapa. Dan kami yakin dan percaya pilihan-Mu adalah pilihan yang paling tepat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebelum kami kembali ya Bapa, kiranya kami ingin berkat yang tercurah daripada-Mu ya Bapa dari surga. Biarlah kami membawa berkat-Mu pulang dengan damai, sejahtera, sukacita yang daripada-Mu. Anak-anak Tuhan, angkatlah tangan-Mu dan wajah-Mu ke surga. Terimalah anugerah yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna dari anaknya Tuhan Yesus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai-Mu dari hari ini, esok, bahkan sampai Maranatha, sampai kita dijemput di awan-awan permai. Anak-anak Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Selamat sore. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan mempersiapkan persembahan kita. Dan kita akan sambil mempersiapkan persembahan kita akan mendengarkan warta untuk sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Mazmur 119 ayat 97 sampai 98 mengatakan, "Betapa aku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku." Saat ini bersama saya Mega Colia akan menyampaikan seputar informasi kegiatan di gereja kita. Berikut informasinya. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Departemen Pembangunan kembali menginformasikan progres pembangunan rumah Tuhan, yakni House of Sacrifice. Puji Tuhan, saat ini proses pembangunan gereja berjalan dengan baik. Kami sungguh percaya bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi setiap orang yang percaya padanya. Satu persatu sedang dalam proses penyelesaian, yaitu ring beam, sirip fasad, rumah doa Jabu Bolon, rumah doa Tionghoa, dan saat ini sedang dalam tahap pembangunan rem. Pembangunan rem bertujuan untuk mempermudah akses jemaat menuju ruang utama ibadah, baik pejalan kaki ataupun kendaraan, dan dapat digunakan sebagai lokasi drop-off. Pembangunan rem akan berjalan kurang lebih selama 3 bulan dengan dana sekitar 10 miliar. Mohon maaf jika beberapa bulan ke depan akses jalan Bapak Ibu terkendala menuju ruang Zaitun. Filipi 1 ayat 27, kebenaran firman Tuhan ini menuntun kita untuk tetap teguh berdiri dalam satu roh dan sehati
sejiwa berjuang untuk pembangunan rumah Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui pekerjaannya yang besar. Untuk itu, gereja mengajak setiap cabang dalam dan luar kota kembali memperkuat gotong royong. Marilah bersama-sama kita menyelesaikan tugas ini dengan sukacita. Bagi Bapak Ibu yang terdorong untuk memberi pembangunan rem, dapat memasukkan persembahan ke dalam amplop persembahan dengan menuliskan keterangan pembangunan rem dan memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan pembangunan yang telah disediakan oleh gereja masing-masing. Atau dapat juga mentransfer ke nomor rekening berikut ini dengan menambahkan kode unik gereja masing-masing pada akhir nominal yang ingin Bapak Ibu berikan. Nomor kode unik cabang dapat Bapak Ibu lihat dalam daftar berikut ini. Demikian informasi Departemen Pembangunan kali ini. Keluaran 35 ayat 21, sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan dan untuk segala ibadah di dalamnya dan untuk pakaian kudus. Tuhan Yesus memberkati. Mari bergabung di dalam program Ayo Baca-Baca Alkitab atau ABBA, yaitu program pembacaan Alkitab sepanjang tahun 2024 karena kita membutuhkan firman Tuhan di tengah-tengah situasi dunia yang tidak menentu. Sesuai Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bapak, Ibu, Jemaat, dan pengerja dapat menghubungi Korbakum dan koordinator ibadah di tempat penggembalaan kita masing-masing dengan mendapatkan ayat bacaan setiap hari. Klinik Surya Kebenaran Keluarga Besar GBI Medan Plaza bekerja sama dengan Pramita Lab memberikan promo sehat dengan potongan biaya sebesar 30% kepada seluruh anggota jemaat yang akan mengadakan pemeriksaan di Pramita Lab Jalan Kiai Haji Wahid Hasim Medan. Bagi jemaat yang berminat dapat menghubungi Ibu Mina Sitepu di nomor berikut ini. Oh ya, promo ini berlaku sampai 31 Januari 2024. Sepanjang bulan Januari 2024, mari kita membawa persembahan ucapan syukur sebagai bentuk korban ucapan syukur kita atas penyertaan Tuhan dalam memasuki tahun 2024. Bapak, Ibu, Saudara dapat memasukkan dalam amplop-amplop yang telah disediakan dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan. Kami menginformasikan bahwa mulai hari Minggu 4 Februari 2024, GBI Yang Lim akan pindah ke gedung Hilaiton Gedung Santo lantai 1 di Jalan Gandhi nomor 123 Medan. Ibadah dimulai pukul 10 WIB. Kami mengundang kehadiran Bapak Ibu di dalam ibadah di tempat tersebut. Dan kami menginformasikan juga perubahan jadwal ibadah GBI Tabernacle of David atau TOD mulai hari Minggu 4 Februari 2024 sebagai berikut. Sesi pertama pukul 8 sampai 9.15 WIB. Sesi kedua pukul 9.45 sampai 11 WIB. Sesi ketiga pukul 11.30 sampai 12.45 WIB. Sesi keempat pukul 14.30 sampai 15.45 WIB. Dan sesi kelima pukul 16.15 sampai 17.30 WIB. Jadwal ini berlaku mulai minggu depan yaitu tanggal 4 Februari 2024. Masih dibuka pendaftaran kelas tamborin yang terbuka untuk umum dengan mengikuti audisi pada hari Minggu 4 Februari 2024 pukul 15 WIB bertempat di GBI Rumah Persembahan. Kelas ini gratis dengan persyaratan sebagai berikut: usia minimal 17 tahun, sudah dibaptis selam, sudah memiliki KAJ dan sudah atau sedang mengikuti KOM 100. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kontak person dengan Masya di nomor berikut ini atau mengunjungi akun Instagram Tamborin di @tamborin.gbihos. Akan diadakan pertemuan Departemen Musik pada hari Selasa 6 Februari 2024 pukul 18.30 WIB di GBI Tabernacle of David yang akan dilayani oleh Gembala Pembina Pendeta Richard Bambang Yonan. Bagi seluruh imam-imam musik seperti WL, musisi, singer, tamborin, soundman, multimedia, dan stage crew keluarga besar GBI Medan Plaza dalam dan luar kota diharapkan hadir.
Departemen Pernikahan akan membuka kelas bimbingan pranikah atau BPN bagi pasangan yang akan menikah mulai dari bulan April sampai dengan Juni 2024. Kelas BPN akan dilaksanakan mulai tanggal 11 Februari sampai 31 Maret 2024 setiap hari Minggu pukul 14 sampai dengan 16 WIB di GBI Rumah Persembahan. Mari segera daftarkan diri Anda kepada Ibu Putri Agnes di nomor berikut ini dengan persyaratan sebagai berikut. Kami mengingatkan bahwa tanggal 14 Februari 2024 mendatang, bangsa kita mengadakan pemilu serentak. Mari kita gunakan hak suara kita dan pastikan kita terdaftar di pemilu ini dengan mengecek melalui website KPU di www.kpu.go.id. Kemudian, klik cek DPT online dan masukkan nomor induk kependudukan atau NIK yang tertera di IKTP atau paspor Bapak Ibu Saudara dan klik pencarian. Jika terdaftar, maka akan keluar informasi nomor TPS, lokasi TPS, dan Google Map lokasi TPS Bapak Ibu Saudara untuk mencoblos. Perlu Bapak Ibu Saudara ketahui, di dalam tempat pemungutan suara atau TPS, kita akan diberikan 5 lembar kertas suara untuk dicoblos masing-masing 1 kali, dengan warna kertas suara yang berbeda, yaitu sebagai berikut. Kertas suara warna abu-abu untuk memilih presiden dan wakil presiden. Kertas suara warna merah untuk memilih DPD RI, kertas suara warna kuning untuk memilih DPR RI, kertas suara warna biru untuk memilih DPRD Provinsi, dan kertas suara warna hijau untuk memilih DPRD Kabupaten atau Kota. Sekali lagi, jangan lupa tanggal 14 Februari 2024 untuk datang ke TPS untuk mencoblos. Hak pilih adalah hak kita. Gunakanlah hak pilih ini dengan bijak untuk menentukan masa depan bangsa kita. Tiba waktunya untuk gunakan hak pilih kita, salurkan aspirasi bersama demi bangsa. Kami sampaikan bahwa pelayanan doa, pastoral, konseling, atau informasi seputar pelayanan tetap ada 24 jam dan kami siap melayani Bapak Ibu dengan menghubungi call center gereja di nomor telepon 0811 6158 889 dan 0811 6171 122. Untuk informasi selengkapnya, dapat juga memfollow atau mengikuti Facebook dan Instagram gereja kita dengan nama akun Keluarga Besar GBI Medan Plaza. Ibrani 4 ayat 12, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Bapak Ibu, biarlah jiwa dan roh kita dibaharui oleh kebenaran firman yang akan kita dengarkan. Demikian warta tambahan yang dapat kami sampaikan. Selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat Tuhan di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Warta Sepekan Stomo Tower minggu ini. Terima kasih kepada pengkhotbah kita yang telah memberkati ibadah pada hari ini dengan firman Tuhan yang luar biasa. Kiranya Tuhan memberkati berlimpah-limpah dengan kekuatan baru. Berikut beberapa pengumuman untuk kita. Jemaat yang bertumbuh adalah jemaat yang mengalami kemenangan dalam Tuhan. Untuk itu setiap jemaat diminta bergabung dalam salah satu kelompok FA atau Family Altar. Ibadah FA 1 di GBI Stomo Tower dilaksanakan setiap minggu kedua pada hari Jumat pukul 18.30 WIB bertempat di ruangan ibadah ini. Ibadah FA 02 dilaksanakan setiap hari Rabu di rumah Bapak Edward di Jalan Tamrin nomor 3 pukul 19 WIB. Bagi saudara yang membutuhkan layanan pastoral seperti baptisan, dukungan doa, kunjungan penghiburan,
dan lain-lain dipersilahkan untuk menghubungi para pelayan Tuhan atau Bapak Edward di nomor HP 0813 6545 4703. Jemaat yang rindu memberikan persembahan via transfer dapat melaksanakan ke rekening jemaat GBI Stomo Tower BCA 546 041 9176. Jemaat dapat menyaksikan ulang GBI Stomo Tower melalui media sosial YouTube GBI Stomo Tower. Jemaat dapat like, subscribe, serta membagikan untuk menyebarkan firman Tuhan. Gedung Stomo Tower menerapkan peraturan dilarang merokok. Selain itu, jemaat diharapkan untuk menjaga kebersihan tempat ibadah dan sekitarnya, tidak membunyikan handphone selama ibadah. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Amin. Terakhir ibadah kita pada sore hari ini, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu memberikan persembahan, boleh langsung memasukkannya ke dalam kotak yang tersedia di pintu keluar. Sampai berjumpa minggu depan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Oh, hanya Kau milikku di surga, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku. Waktu Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Puji nama Tuhan.